Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Lili Andriani di RE Podcast. Nah, kali ini kita sudah bersama Ustazah Maridah Fitri atau yang biasa lebih dikenal dengan Umi Fitri dari Sekolah Ta'ud Saku Almarhamah Langsa. Nah, jadi di sini kita akan membahas bincang-bincang mengenai tentang bagaimana sih pentingnya pendidikan Al-Quran pada anak usia dini ya Umi Fitri, karena di Ta'ud Saku Almarhamah itu mengusung pendidikan Al-Quran dan pendidikan karakter Islami. Nah, langsung saja Umi, apa aja sih yang ada di dalam kurikulum pendidikan Al-Quran yang diterapkan di Ta'ud Saku Almarhamah? Ya, Masya Allah, di Ta'ud Almarhamah kita terapkan selain menghafal Al-Quran, kita juga terapkan At-Tibyan. At-Tibyan itu sebagai metodenya. Nah, terus juga ada tarbiyahnya. Tarbiyahnya kita di sana ada doa, ada adab, ada Asmaul Husna, Sirah Nabawi, terus huruf-huruf hijaiyah dan lain sebagainya seperti itu. Berarti di tarbiyah itu amalan ibadah sehari-hari ya Umi? Iya benar. Iya, jadi kegiatan sehari-hari di situ doanya juga doa sehari-hari. Jadi mudah untuk bagi anak-anak ya. Nah, jadi Umi, kapan nih waktu yang paling tepat untuk kita menerapkan pendidikan Al-Quran itu terhadap anak? Nah, yang paling utama itu sebenarnya di awal sekali dari memilih pasangan. Masya Allah. Ya. Setelah misalnya dari memilih pasangan kita udah terlewat. Iya. Jadi dari dalam kandungan kita terapkan pendidikan Al-Qurani. Kalau misalnya dalam kandungan juga sudah terlewat, kita tidak mendengarkan murotal kepada janin kita dari usia dininya gitu. Jadi Usia dini kira-kira rentang 3 ke atas atau dari 0 nih? Awalnya dari 0 tahun, dari 0 tahun, sampai dengan nanti 3 tahun anaknya kan. Nah, tapi kesibukan orang tua itu membuat anak-anak usia dini itu diletakkanlah ke sekolah. Nah, di sekolah itulah baru pendidikan Al-Qur'annya itu lebih dikuatkan seperti itu. Berarti jadi untuk orang-orang tua yang kira-kira belum bisa gitu memegang anaknya untuk fokus di pendidikan Al-Quran pada usia dini, bisa diantarkan ke sekolah gitu, tentunya sekolah Ta'ud ya Umi. Iya benar, Masya Allah. Almarhamah. Jadi di mana nih kira-kira anak-anak itu bisa mendapat fokus pembelajaran Al-Quran nih Umi? Di mana? Di mana tempatnya gitu selain di sekolah ya? Tentunya kayaknya di rumah sih ya. Itu jelas sama orang tuanya yang paling utama kan, karena contoh itu awalnya dari orang tua. Nah, jadi orang tua juga harus tahu pendidikan secara Al-Quran itu seperti apa. Nah, kalau kita kan di sekolah nih, nah selain di rumah, di sekolah. Nah, di sekolah kita terapkan pendidikan Al-Quran itu bersama-sama umi guru yang tentunya memiliki sifat-sifat Qurani juga, seperti itu. Berarti sebelum guru itu mengajar, dia harus lebih dahulu belajar. Benar gitu ya. sekali. Mau ngobrol sedikit nih Umi, jadi ke pendidikan karakter. Nah, jadi di Ta'ud Saku itu kan juga ada menerapkan pendidikan karakter Islami. Nah, jadi dalam menerapkan pendidikan Al-Quran dan membentuk karakter anak pada masa usia dini ini, siapa sih yang jadi model utama gitu untuk dapat ditiru? Karena kan anak-anak peniru yang hebat ya Umi. Benar, peniru yang unggul mereka. Nah, jadi awalnya memang orang tua ya, Mi. Orang tua lagi berarti yang paling memegang peran penting. Orang tua memang guru yang utama bagi anak-anaknya. Nah, jadi kalau orang tua di rumah sudah menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, anak-anak nggak perlu kita bilang harus sholat, harus ngaji, harus apa, nggak perlu dibilang lagi. Anak tengok bundanya sholat, harus sholat nih, gitu. Yang penting anak-anak itu udah komunikasi dulu sama orang tuanya, terus dicontohkan, itu modal utama. Terus kalau misalnya di sekolah, jelas umi guru. Kenapa? Karena umi guru memang setiap gerak-gerik umi guru itu dicontoh sama muridnya, apapun itu. Jadi kalau kita salah sedikit, dia pasti ngikut. Jadi kita yang harus memang umi guru yang harus jadi contoh terbaik bagi anak-anak yang di sekolah. Masya Allah. Jadi ada dengar nih cerita ketika observasi ke sekolah Almarhamah kemarin. Jadi katanya anak itu ketika di sekolah dibilang nak makan nggak boleh bersuara ya, di sekolah diajarin seperti itu sama Umi. Sampai di rumah ketika makan dia melihat orang tuanya ngomong. Nah, jadi waktu ngomong sama orang tuanya, ngobrol waktu makan di rumah, anaknya ngingetin
Mama kata Umi nggak boleh ngomong gitu. Masya Allah, Jadi ya. itu gimana tuh menurut Umi Fitri? Nah, itu sebenarnya salah satu efek ketika kita didik anak kita dengan Al-Quran ya. Iya. Gitu. Kita bilang, kalau di sekolah kita bilang, makan tidak boleh berbicara gitu. Jadi ketika di rumah dengar orang tuanya berbicara sambil makan, anaknya mengingatkan. Jadi kita berarti sekolahnya berhasil dong. Masya Gitu Allah. kan, sekolah berhasil untuk mendidik anaknya sesuai dengan Al-Quran gitu. Anaknya bisa jadi pengingat bagi orang tuanya, seperti itu. Masya Allah. Disitulah terlihat gitu keberhasilan sekolah kita. Nah, jadi di sekolah Ta'ud Al-Marhamah itu gimana Umi cara penerapan ilmunya kepada anak gitu? Penerapan ilmu. Masya Allah ya, jadi apa yang kita ajarkan memang kita terapkan sehari-hari di sekolah. Nah, jadi kita berharap juga diterapkan di rumah juga gitu kan. Seperti misalnya kita di sekolah mau masuk ke ruang sekolah, kita baca doa masuk. Jadi mau kita wudhu juga kita baca doa wudhu. Semua yang kita pelajari di sekolah, kita terapkan sehari-hari di sekolah juga sebagian di rumah, seperti itu. Nah ini Umi masih gimana ya, sebagian orang itu menganggap bahwa pendidikan terbaik untuk anak itu kan seperti calistung, bermain seperti itu tanpa melihat sedikit ke arah pendidikan Al-Quran. Karena seperti kita aja orang besar kalau disuruh hafal Al-Quran itu rasanya berat sekali gitu. Jadi gimana anak-anak yang dengan anak kecil ya yang masih dunianya emang bermain kemudian diminta untuk menghafal Al-Quran. Nah jadi kan masih ada orang tua yang berpikiran kayaknya ini nggak cocok untuk anak-anak, ini berat. Nah gimana pendapat Umi Fitri dalam menanggapi hal ini? Nah, Masya Allah ya, Al-Quran itu sangat mudah. Allah sudah mudahkan. Jadi jangan kita yang besar, yang masih kecil saja mudah untuk menghafalnya. Tapi janganlah memang kita harus menghafal fokus gitu. Jadi sambil bermain, sambil menghafal sama anak-anak kayak gitu kan. Jadi kalau misal dibilang orang tua calistung itu harus penting gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak usia dini itu sudah ada Al-Quran dalam kepalanya, sudah hafal dia, yang calistung, yang membaca, yang semuanya itu lebih mudah lagi dipelajari. Jadi enggak berat bagi mereka kayak gitu. Yang penting sudah Al-Quran saja dalam isi kepalanya. Al-Quran sumber ilmu gitu. Benar, yang lainnya sudah mudah. Jadi karena Al-Quran itu sumber ilmu, ketika sudah ada di dalam diri kita, maka ilmu-ilmu yang lain mudah untuk masuk gitu ya. Masya Allah, semoga nanti anak-anak kita semuanya hafiz Al-Quran. Nah, jadi ini poin terpenting nih Umi Fitri. Apa sih pentingnya gitu? Pentingnya anak-anak dari sejak usia dini itu diajarkan pendidikan Al-Quran. Penting sekali ya ini, karena kan gini, kalau misalnya kita sudah didik dia dengan pendidikan Al-Quran, otomatis di dalam dirinya itu sudah ada Al-Quran yang berakhlak Al-Quran, imannya bagus, ilmunya bagus, adabnya bagus. Jadi itu salah satunya untuk bekal akhirat pertama. Nah, yang lainnya ketika dia udah besar nanti, dia bisa jadi anak yang jujur, di masyarakat dia dihargai. Untuk pemimpin negara pun dia mampu, insya Allah dia amanah karena sudah Al-Quran dalam dirinya, seperti itu. Jadi bermanfaat dia bagi masyarakat, bagi negara juga mampu, insya Allah. Bagi agama juga ya. Bagi agama apalagi. Berarti ya seperti itu, pendidikan Al-Quran itu bukan hanya untuk pendidikan Al-Quran aja, tapi membentuk juga bagaimana karakter psikologis si anak tersebut ya Umi. Ya alhamdulillah. Kita sudah selesai bincang-bincangnya mengenai pentingnya. Jadi sangat penting ya teman-teman pendidikan Al-Quran itu untuk anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu seperti Umi Fitri bilang tadi, di masa usia dininya dia mengalami perkembangan yang sangat tepat dan hebat. Jadi ketika dimasukkan Al-Quran, insya Allah akan terbawa sampai besar ya kan Umi? Nah dan sekian podcast kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton dan menyaksikan podcast kita ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.